Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Berbahagia pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul bersama di rumah Tuhan untuk memuji muliakan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita mulai kebaktian pada pagi hari ini, mari kita mengambil satu sejenak untuk mempersiapkan diri kita dan memuji muliakan nama Tuhan dan menerima firman Tuhan. Amin. Kebaktian kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Firman Tuhan dalam Mazmur 150 ayat yang pertama. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Mari kita jemaat sekalian, saya mengajak kita untuk mengucap syukur senantiasa, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan, mengucap syukur untuk pimpinan Tuhan kita selama ini. Mari kita naikkan pujian segala puji syukur. Kita boleh menyanyikan sambil bertepuk tangan. Sebagai
Jauh puji kami naikkan kepada Engkau Tuhan yang menciptakan setiap kami. Saat ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami mau bersyukur untuk nafas hidup yang Kau berikan bagi setiap kami, sehingga kami boleh ada di tempat ini. Kami bersyukur Kau memilih kami menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga kami boleh bersama bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, Kau yang menyelimuti setiap hati kami. Kami percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami. Dan kami rindu Tuhan, ibadah kami, pelayanan kami, pujian kami berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, biarlah setiap pujian kami menyenangkan hati Tuhan, dan kami mau siap Tuhan mendengarkan setiap kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita masih tetap berdiri, kita akan menegakkan pengakuan iman Rasul. Pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari darah Maria, yang berintas secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Tuhan Yesus senantiasa mengajarkan kita untuk menjadi seorang hamba, karena Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Mari kita meneladani akan cinta Tuhan kepada kita yang sudah melayani kita sebagai seorang hamba, hati sebagai hamba.
bawa, tapi dia menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Roda kebenaran sampai selamanya. Mari kita membuka Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan kita ambil dari Yohanes pasal yang 15 ayat yang 13 hingga yang ke-15. Kita membacakan secara bersama-sama. 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bu Lydia Agustin. Mari kita menaikkan pujian Selidiki Aku. Apakah
kami kesempatan demi kesempatan untuk bersama memuji Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau bersama mendengar firman Tuhan. Tolong setiap kami supaya firman Tuhan yang mengajar setiap kami, menolong kami melewati hari-hari yang Tuhan percayakan dengan penuh kasih kepada Engkau. Tuhan, tolong kami untuk beberapa jam ini Tuhan berikan konsentrasi bagi setiap kami. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang menuntun setiap kami melakukannya, mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Segala hormat bagi nama-Mu di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi. Ya, kita bersyukur Tuhan terus memberikan kepercayaan bagi kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Baik teman Tuhan, kita kembali membuka firman Tuhan yang tadi sudah sama-sama kita baca di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-12 sampai yang ke-17. Injil Yohanes 15, 12 sampai yang ke-17. Injil Yohanes 15, 12 sampai 17. Saya akan membacakan ayat 12 sampai yang ke-14. Nanti dilanjutkan oleh jemaat Tuhan ayat 15 sampai yang ke-17. Demikian firman Tuhan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Silakan 2, 3, ya. Di dalam sebuah produk ya yang biasa kita beli gitu ya, kayak televisi, kayak HP dan produk-produk yang lain gitu ya. Makanan pun juga begitu. Biasanya di dalamnya ada satu buku kecil ya, buku petunjuk biasanya ya, buku petunjuk mengarahkan kita bagaimana memasang barang-barang yang kita beli gitu ya. Apa sih keunggulannya? Apa sih keuntungannya, bagaimana manfaatnya. Nah, jemaat Tuhan, buku petunjuk ini menolong kita, ya sangat menolong. Coba bayangkan ketika kita beli sesuatu, nggak ada nih cara, buku petunjuknya nggak ada caranya. Ya mungkin sekarang sudah canggih lah ya, kita bisa buka YouTube untuk melihat. Tapi saya rasa dengan buku petunjuk biasanya menolong kita, lebih mengarahkan kita bagaimana caranya, bagaimana cara pasangnya, bagaimana cara gunanya barang ini. Nah, jemaat Tuhan, begitu juga dengan kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita secara rohani, di dalam iman kita, kita butuh cara-cara, kita butuh petunjuk untuk menjalani kehidupan ini secara maksimal. Kita perlu cara-cara memahami bagaimana setiap kita adalah orang-orang yang Tuhan kasihi. Bagaimana kehidupan pribadi yang mengasihi Tuhan. Jemaat Tuhan, perikop hari ini berbicara tentang Yesus adalah
kita adalah sahabat Yesus. Yesus adalah sahabat kita dan kita adalah sahabat Yesus Kristus. Nah, dengan ini Tuhan Yesus mau setiap kita sahabatnya mengerti apa yang perlu dilakukan oleh kita sahabatnya. Tuhan Yesus rindu setiap kita mengerti apa yang perlu kita lakukan. Kalau firman Tuhan menyatakan Yesus adalah sahabat kita, bagaimana cara kita menjadi sahabat Tuhan yang baik? Hari ini kita akan melihat itu ya jemaat Tuhan. Kita akan bersama memahami ini. Bagaimana cara kita menjadi sahabat yang mengasihi. Nah jemaat Tuhan, sebelum bersama kita mengerti cara-caranya, kita perlu memahami fakta bahwa Yesus adalah sahabat kita. Kita perlu kembali memahami, menyadari fakta Tuhan Yesus sebagai sahabat kita. Faktanya apa? Kalau Tuhan berkata Dia adalah sahabat kita dan kita adalah sahabatnya. Hari ini coba kita akan melihat hal yang pertama jemaat Tuhan. Hal pertama adalah fakta Tuhan Yesus sebagai sahabat saya, sahabat kita semua. Tuhan Yesus rela berkorban di ayat yang ke-13. Tuhan Yesus rela berkorban di ayat yang ke-13 berkata begini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jemaat Tuhan, sikap rela berkorban adalah tindakan yang dilakukan dengan tulus. Ya, jadi kita mau memahami sikap yang rela berkorban adalah sikap yang tulus, sikap yang dilakukan dengan ikhlas demi kepentingan orang lain. Nah, jadi sikap rela berkorban adalah sikap yang tulus ikhlas demi mendahului kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan diri kita. Jadi mendahulukan kepentingan orang lain lebih dari kepentingan diri kita. Itu rela berkorban. Nah jemaat Tuhan, Yesus Kristus adalah pribadi yang rela berkorban. Yesus Kristus menjadi contoh utama, menjadi contoh yang mutlak, menjadi contoh yang sangat-sangat jelas sebagai pribadi yang rela berkorban. Jemaat Tuhan, waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya coba mencari terjemahan yang lain. Kalau di atas itu terjemahan Alkitab dalam bahasa terjemahan baru. Nah, yang di bawah terjemahan lama, jemaat Tuhan. Di terjemahan lama dikatakan pada seorang pun tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih yang Tuhan Yesus nyatakan. Jadi jemaat Tuhan, kenapa kalau kita menyatakan contoh nih Tuhan Yesus adalah rela berkorban? Ternyata kalau kita lihat di terjemahan lamanya, pada seorang pun tidak ada kasih yang lebih besar yang berani melakukan sikap ini, yang memberikan nyawanya, yang memberikan dirinya. Jadi fakta Yesus adalah sahabat kita, Dia yang rela memberikan nyawanya. Suatu tindakan yang rela tanpa paksaan. Kalau kita lihat tadi, rela berkorban tidak ada paksaan, itu keluar dari kedalaman hatinya. Artinya ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, menyerahkan pribadinya, menyerahkan dirinya untuk kita, Tuhan Yesus dengan rela, Tuhan Yesus dengan kesadaran bahwa pribadinya sebagai pribadi penebus bagi manusia. Ini yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus bukan bicara tentang pribadinya, tapi Tuhan Yesus bicara tentang diri kita, umat yang dikasihinya. Dia rela diolok-olok, Dia rela mengalami siksaan, Dia rela diludahi, Dia rela dicambuk. Terkadang sebagai orang percaya, kita hanya mendengar, ya Tuhan Yesus dicambuk, Tuhan Yesus diolok, Tuhan Yesus diludahi.
ini sebagai orang percaya generasi ini, kita hanya mendengar, kita tidak melihat secara langsung kejadian yang pada waktu itu. Dan ini membuat kita terkadang tidak menghayati. Kita menganggap pengorbanan, kerelaan Tuhan Yesus berkorban biasa saja. Karena kenapa? Bisa saja kita menganggap karena kita tidak ada pada waktu itu menyaksikan. Memang filmnya ada, gambarnya ada, tapi secara nyata kita tidak menjadi kesaksian pada waktu peristiwa itu. Tapi jemaat Tuhan, biarlah kalau kita tidak melihat secara langsung, generasi sekarang, zaman sekarang, setiap kita mendengar dari firman Tuhan, dia menyerahkan namanya, dia dicambuk, dia diludahi, dia ditelanjangi oleh karena dia rela berkorban bagi jemaat Tuhan, bagi saya, bagi orang-orang yang mengasihinya. Jemaat Tuhan, banyak orang akan bersedia melakukan banyak hal untuk orang yang tidak bersalah. Banyak orang berani melakukan hal itu, dan mungkin kita sudah paham. Banyak orang berani melakukan sesuatu bagi orang yang benar, bagi orang yang dihormati, bagi orang yang dikagumi, bagi orang yang dikasihi. Banyak orang berani. Tapi mungkin sedikit orang, dan mungkin tidak ada juga orang yang berani rela berkorban bagi orang yang dinyatakan bersalah, yang dinyatakan tidak layak, yang dinyatakan tidak dihormati, yang dinyatakan tidak punya pangkat dalam hidupnya, yang dinyatakan tidak punya apa-apa. Akan sulit orang untuk berkorban, akan sulit orang menyatakan diri untuk orang yang salah. Alkitab seringkali menggambarkan ini tentang kasih orang tua kepada anak. Sangat jelas, inilah gambaran Allah yang rela berkorban bagi setiap kita. Kita yang salah, kita yang ngeyel, kita yang gak dengar, kita yang gak taat, Tuhan yang menanggung semuanya. Kita yang bukan siapa-siapa, kita adalah hamba dosa awalnya, tapi Tuhan rela mengorbankan dirinya untuk saya dan saudara, demi orang-orang yang tidak layak, demi orang-orang yang dikatakan sungguh-sungguh berdosa. Inilah kerelaan Tuhan berkorban. Jemaat Tuhan, mungkin kita pernah bersama-sama mengupas ayat ini, ya, di dalam Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Nah, jemaat Tuhan, mungkin kita sudah paham, Yesus mati buat kita, bla 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 bla, begitu kita mengerti. Tapi jemaat Tuhan, ayat ini sangat bagus karena dilanjutkan ketika kita masih berdosa. Ini yang harus kita ingat, ini yang harus kita pahami di dalam masa-masa kita akan masuk di dalam prapaskah. Kita akan mempersiapkan diri. Ternyata begini, Tuhan mengorbankan dirinya, Tuhan rela mengasihi setiap kita. Ketika saya masih berdosa, ketika saya tidak dianggap, ketika saya menjadi pribadi yang tidak taat, ketika saya terus berjuang mengasihi Tuhan. Ini yang menolong diri kita bahwa saya bukan siapa-siapa, saya bukan apa-apa, karena Tuhan sendiri yang mengorbankan dirinya buat setiap kita. Inilah fakta bahwa Yesus adalah sahabat kita. Yang kedua, jemaat Tuhan, fakta bahwa Yesus adalah sahabat saya. Fakta adalah Yesus pribadi menjadi
Yang kedua, Tuhan memulihkan relasi. Tuhan memulihkan relasi kita. Di dalam ayat yang ke-15, demikian, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberikan kepada kamu segala sesuatu, memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Cuma Tuhan, problem yang sangat besar, masalah yang sangat besar dari kehidupan manusia ketika telah jatuh dalam dosa adalah relasi dengan Tuhan menjadi jauh. Relasi dengan Tuhan tidak dekat lagi. Relasi dengan Tuhan menjadi hancur. Itu yang ada. Nah, oleh karena itu Kristus tahu, Tuhan paham, relasi kita sudah jauh, kita tidak dekat lagi. Digambarkan apa jemaat Tuhan? Seperti gambaran yang kita baca, hamba dan sahabat. Lihat jemaat Tuhan, Injil Yohanes membedakan hamba dan sahabat. Hamba dan sahabat diperbandingkan. Nah jemaat Tuhan, kalau kita lihat, hamba pada waktu itu adalah suatu keadaan. Budak pada waktu itu adalah sebuah alat yang dipakai untuk memperoleh suatu hasil. Dibilang budak pada waktu, hamba merupakan status yang sangat rendah dalam status sosial waktu itu, dan dianggap tidak level dengan tuannya. Digambarkan apa? Seperti binatang. Bayangkan jemaat Tuhan, kita pribadi manusia yang diciptakan Tuhan, kita seperti budak, hamba pada waktu itu dinyatakan seperti apa? Binatang. Saya tidak ada satupun dari kita di ruangan ini yang mau selevel dengan binatang. Tanpa ditanya pun saya yakin saya jawabannya tidak. Kita tidak mau menyatakan diri bahwa kita ini adalah hamba, budak yang tidak tahu apa-apa, yang nggak punya hak hidupnya. Artinya hanya bekerja, hanya melakukan apa yang tuannya mau. Gitu ya, kalau tuannya suruh kita begini-begini, kita kerjakan. Tuannya suruh kita melakukan banyak hal tanpa istirahat, kita kerjakan. Ini menyatakan apa? Tuhan sekarang menyatakan bahwa kita ini bukan hamba lagi. Hamba yang gak punya relasi dengan tuannya, hamba yang merasa jauh daripada Tuhan. Makanya Tuhan di dalam Injil Yohanes menyatakan setiap kita adalah sahabatnya. Lihat jemaat Tuhan, Tuhan memulihkan bahwa kalau hamba pada waktu itu tidak punya hak akan kehidupannya, tidak pernah tahu apa yang direncanakan tuannya, tidak pernah dekat dengan tuannya, tetapi seorang sahabat itu akan mengerti apa yang diinginkan oleh pribadi yang dekat. Orang akan memahami segala sesuatu karena ada relasi yang telah dipulihkan. Kristus Yesus mengorbankan dirinya untuk apa? Memulihkan relasi ini. Jemaat Tuhan, kita sudah menyanyi tadi pujian bahwa hati hamba. Yang Tuhan mau, yang Alkitab ajarkan adalah kita memiliki hati hamba, bukan status hamba. Kita memiliki hati seorang hamba, yaitu hati yang rela dengan rendah hati melayani. Tapi bukan statusnya sebagai hamba yang tidak punya hak, yang tadi kayak binatang, yang dianggap tidak memiliki apa-apa, tidak mengerti apa-apa, relasi yang jauh. Bukan. Tapi kita adalah pribadi yang memiliki hati hamba, yang menjadi sahabat-sahabatnya Allah, yang menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus Kristus tidak mau setiap kita memiliki status hamba. Kenapa jemaat Tuhan? Karena seringkali status hamba biasanya ketaatan seorang hamba semata-mata
seorang hamba, status seorang hamba. Hanya mau menyatakan takut tidak diberkati kalau saya tidak taat, kalau saya tidak melayani, artinya saya takut nanti saya nggak diberkati hidupnya. Ini status hambanya. Tapi jikalau kita menjadi pribadi yang menyatakan kita adalah sahabat Allah, kita adalah pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan, setiap kita datang dengan kesadaran, bukan keterpaksaan, bukan karena takut tidak diberkati, bukan karena takut untuk dihukum oleh Tuhan, bukan, tapi kesadaran bahwa apa? Fakta yang pertama adalah Tuhan mengorbankan dirinya. Kesadaran bahwa Tuhan sendiri yang memulihkan relasi manusia dengan dirinya. Sekarang kita menjadi sahabat Allah yang begitu dekat, yang begitu menyadari, yang begitu paham apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tuhan Yesus mengatakan, aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapa. Lihat jemaat Tuhan, memberitahukan. Artinya relasinya sudah dipulihkan. Artinya sekarang sudah dekat. Artinya sekarang tidak ada jarak lagi. Artinya sekarang sungguh-sungguh memiliki hati seorang hamba karena kita sahabat yang telah dipulihkan relasinya. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya merenungkan bagaimana Tuhan memulihkan relasi setiap kita. Saya beberapa kali memang melayani anak-anak sekolah minggu, ya. Saya menyadari ketika pengen dekat ke anak-anak sekolah minggu, tidak langsung otomatis ketika ketemu ngobrol dekat, enggak, jemaat Tuhan. Itu perlu dibangun gitu ya. Itu perlu relasi yang dekat. Itu perlu waktu supaya relasinya terjalin. Ketika relasinya sudah terjalin, ketika sudah dekat, jemaat Tuhan, kita akan enak ngobrol gitu ya. Kita akan enak bercanda. Saya lihat seperti itu. Karena begini, kalau kita tidak dekat, akan susah ngobrol, akan susah memahami, akan susah bercanda, begitu jemaat Tuhan. Tapi ketika relasinya sudah dekat, ketika relasinya menyatakan kesadaran gitu ya, saya percaya kita akan gampang ngobrol, kita akan gampang bercanda, kita akan gampang memahami pribadi si anak gitu ya. Nah begitu juga jemaat Tuhan, ketika relasi kita sudah menjadi nyata, menjadi dekat, saya percaya kita mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan izinkan, apa yang Tuhan rindukan bagi setiap kita sahabatnya. Jemaat Tuhan, kita menyadari dua fakta ini. Yesus adalah sahabat kita. Dia rela berkorban, dia memulihkan relasi. Ini faktanya. Jemaat Tuhan, jikalau setiap kita sudah memahami ini, tidak cukup hanya, oke, saya tahu Tuhan itu sahabat saya yang rela berkorban, yang memulihkan relasi saya. Mungkin terkadang kita stop gitu ya. Saya sudah tahu Tuhan itu sahabat saya, dia menyatakan dirinya, sudah. Tetapi jemaat Tuhan, tidak sampai di situ. Di ayat yang kita baca di Injil Yohanes ini menyatakan sesuatu, caranya menjadi sahabat ini. Apa yang harus kita lakukan? Apa tandanya kita sahabat Allah gitu ya? Ada sesuatu yang perlu kita kerjakan. Ada sesuatu yang perlu kita sama-sama gumulkan. Ada sesuatu yang perlu bersama-sama dengan serius pada sore pagi hari ini untuk kita renungkan. Demikian firman Tuhan menyatakan bahwa kamu adalah sahabatku. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jemaat Tuhan, kalau jemaat Tuhan membaca perikop Injil Yohanes pasal 15 ini beberapa kali dinyatakan perintah-perintah. Jemaat Tuhan, banyak sekali perintah Tuhan di dalam Alkitab. Sangat nyata, sangat jelas. Saya percaya jemaat memahami. Di dalam konteks
Yesus sahabat kita. Sekarang apa? Ketika saya menjadi sahabat Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Ini jemaat Tuhan. Injil Yohanes mau menyampaikan ini. Tuhan Yesus mau menyampaikan ini. Ketika kita menyatakan Tuhan adalah sahabat kita yang dia rela berkorban, dia memulihkan relasi, saat ini menjadi bagian kita. Tuhan sudah selesai menyatakan bagian Tuhan memulihkan relasi kita. Sekarang Tuhan juga memulihkan relasi kita sesama saudara, yaitu perintahnya mengasihi. Lihat di ayat 12, di ayat yang ke-17, dua-duanya sama maknanya, supaya kita saling mengasihi, supaya kasih sungguh menolong setiap kita. Untuk apa, teman Tuhan? Beberapa minggu yang lalu kita belajar persekutuan yang membangun didasarkan oleh kasih. Persekutuan yang rukun didasarkan karena kasih. Kita tidak akan bisa bilang saya hidup rukun tapi saya tidak punya kasih. Saya memiliki persekutuan yang membangun tapi kita tidak mempunyai kasih. Tidak bisa, jemaat Tuhan. Oleh karena itu, inilah yang Tuhan ajarkan. Proyek yang harus kita kerjakan sebagai sahabat Allah adalah saling mengasihi. Jemaat Tuhan, mari kita merenung sejenak. Bukankah seringkali kata kasih ketika kita mengasihi orang lain, kita selalu berpatokan kepada diri kita. Kita selalu berpatokan kepada diri kita. Maksudnya apa? Ketika orang senang sama kita, ketika kita kagum dengan seseorang, ketika kita menghormati seseorang, ketika kita menganggap dia idola, itu patokan kita. Kita gampang mengasihi. Kalau kamu berbuat baik, ya kemarin di Komsel teman-teman bilang anak remaja, ketika kamu berbuat baik, gitu ya, saya akan juga berbuat baik. Nah, jemaat Tuhan, bukankah secara sadar tidak sadar, terkadang ketika kita mengasihi orang lain, kita berpatokan kepada diri kita yang disenangkan, kepada keuntungan itu. Ketika orang memperlakukan saya baik, saya akan memperlakukan baik. Jemaat Tuhan, sebagai sahabat Allah, sebagai sahabat Kristus, kasihnya bukan begini, bukan, jemaat Tuhan. Kasihnya harus berpatokan kepada Yesus. Artinya maksudnya gini, kasihnya harus lihat salib Yesus. Jadi bukan diri saya, tapi harus lihat kasih Tuhan, harus lihat salib Yesus. Karena jemaat Tuhan, tidak akan ada sanggup setiap kita mengasihi dengan sungguh-sungguh kalau kita berpatokan kepada diri saya. Apa yang saya dapat, apakah menguntungkan, apakah merugikan, apakah menyakiti. Kalau kita berpatokan seperti itu, tidak akan mampu kita mengasihi. Jadi jemaat Tuhan, yang Tuhan mau setiap kita berpatokan melihat, ya, salib Yesus yang telah mengorbankan dirinya, salib Yesus yang telah memulihkan relasi. Karena kita orang yang tidak layak. Ini kasih yang harus orang Kristen sadari. Ini yang kasih yang membedakan orang percaya dan tidak percaya. Coba bayangkan, kalau kita kasihnya berpatokan kepada diri kita, sama dengan orang yang tidak percaya, apa bedanya kita? Apa yang menjadi keunggulan kita? Apa yang menjadi keunggulan karena kita adalah sahabat Allah? Kan itu pertanyaannya, jemaat Tuhan. Mari jemaat Tuhan, ketika kita menyadari dua fakta tadi, Yesus adalah sahabat kita, yang Tuhan mau kita sekarang menjadi pribadi yang mengasihi orang-orang di dekat kita. Karena apa? Kita sudah menerima full kasih Tuhan. Kita sudah dapat kasih Tuhan yang begitu besar. Saatnya kita menyalurkan kasih itu. Saatnya kasih itu tersalurkan. Saatnya kasih itu dirasakan. Jemaat Tuhan, beberapa kali di remaja, di KU2 saya bilang, kalau
kita bersekutu sama Tuhan, tapi yang relasi dengan saudara seiman tidak baik, saya meragukan persekutuan kita dengan Tuhan. Berarti begini, ketika kita menyatakan kita bersekutu dengan Tuhan, itu diwujud nyatakan, itu teraplikasi lewat kita hidup saling mengasihi. Cuma Tuhan, ungkapan ini sangat baik. Ya, mari kita sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Kasih merupakan luapan sukacita di dalam Allah yang dengan senang hati memenuhi kebutuhan orang lain. Coba renungkan teman-teman. Ini sejalan dengan Alkitab yang Tuhan ajarkan. Bagaimana diri kita menyatakan bahwa oke, saya tahu Tuhan sahabat saya. Tidak stop di sana. Yang Tuhan mau kita lakukan, yang Tuhan mau kita kerjakan, ini menjadi pribadi yang mengasihi orang lain. Menyatakan orang adalah sahabat kita, relasi yang dekat, hati yang mengasihi. Hati hamba adalah pribadi yang menyediakan telinga. Tuhan kasih telinga bagi kita. Bagaimana melayani ketika kita mengasihi orang lain? Tuhan kasih telinga untuk apa? Mendengar keluhan. Terkadang kita secara tidak sadar lebih banyak ngomong, gitu ya, lebih banyak menyampaikan bla 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 bla. Terkadang jemaat Tuhan yang masih dalam masalah, masih kedupaan, gitu ya, mengalami banyak hal problem hidup, mungkin perlu diri kita, perlu telinga kita untuk mendengar. Jemaat Tuhan, membalik yang harus kita lakukan sebagai pribadi yang mengasihi. Mungkin tenaga kita, mungkin pikiran kita, mungkin waktu kita. Seringkali jemaat Tuhan, kita menyatakan membantu memberi itu biasanya bicara tentang uang, bicara tentang duit, bicara tentang duit. Tidak, jemaat Tuhan. Kalau kita hanya bilang memberi, melakukan ini hanya dengan uang, sempit sekali, sempit. Tapi dengan luas kita mau menyatakan ketika kita menjadi pribadi yang mengasihi, kita perlu menyediakan tenaga, waktu. Kita pasti punya waktu, kita pasti punya tenaga, kita mungkin punya ide-ide yang baik, gitu ya, untuk orang-orang yang kita kasihi. Ini perlu kita lakukan. Ini perlu kita kerjakan bersama-sama. Mungkin kita perlu juga menguatkan. Lewat apa? Lewat ucapan kita yang membangun. Makanya jemaat Tuhan, ada persekutuan yang membangun. Menguatkan lewat doa kita. Ini jemaat Tuhan yang perlu kita lakukan menjadi sahabat Allah, yaitu kasih yang mengalir bagi orang-orang yang di dekat kita. Karena apa jemaat Tuhan? Kalau kita telah melakukan ini dengan sungguh, saya percaya dengan tema 1 bulan mengenai persekutuan yang membangun, persekutuan yang rukun, bagaimana bersekutu dengan Tuhan, dan hari ini di tema terakhir menyatakan Tuhan adalah sahabat kita, sahabat yang telah menyerahkan dirinya bagi kita. Oleh karena itu, diri kita saat ini menjadi aksi bagi saudara seiman. Biarlah berbahagia setiap kita yang dinyatakan sahabat Allah. Lebih berbahagia lagi kalau kita melakukan firman Tuhan dengan kasih yang tulus, dengan kasih yang kita dapat dari pribadi yang telah tergantung di kayu salib. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita akan berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau kami telah menjadi pribadi-pribadi yang Tuhan sudah pulihkan relasi. Kami adalah sahabat Engkau, Engkau adalah sahabat kami. Betapa dekatnya relasi saat ini Tuhan.
Oleh karena itu Tuhan, jangan biarkan kami hanya berhenti di pemahaman ini, tapi biarlah kami menyadari ada yang menjadi bagian kami sebagai sahabat Allah, yaitu hidup saling mengasihi dengan saudara-saudara yang Tuhan bersayangi. Biarlah telinga kami dapat mendengar dengan baik. Kami dapat membantu tenaga kami, pikiran kami, waktu kami. Jika Tuhan memang mempercayakan uang kami untuk membantu, Tuhan berkati. Biarlah Tuhan di bulan ini dengan persekutuan, biar persekutuan kami bersama Tuhan baik, persekutuan kami bersama saudara seiman juga baik, karena Engkau Allah yang menjadi sahabat kami. Saat ini Tuhan, kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan berkati dimanapun kami berada. Tuhan berkati usaha pekerjaan kami, masalah kami, penyakit yang kami derita saat ini. Tuhan, tolong kami supaya kami mengalami pemulihan demi pemulihan. Segala hormat hanya bagi nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami dipercayakan untuk mendengar firman Tuhan. Layakan kami untuk tolak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Baik jemaat Tuhan, mari bersama kita akan bangkit berdiri. Kita akan kembalikan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan dengan pujian bersama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Setiap jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Ucapkan selamat siang, selamat pulang dan Tuhan Yesus memberkati.